Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin bahwa akan ada video part kedua, part ketiga, dan keempat dalam pembahasan kita tentang kisi-kisi ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Kalau video yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang ini, ya, kisi-kisi yang pertama. Kita lihat di sini. Ini adalah kisi-kisi yang pertama. Bentuk soalnya kalau menurut saya ya seperti ini. Berdasarkan kisi-kisi itu, kalau Bapak Ibu ada kritik, masukan, ya monggo-monggo aja kita diskusi di kolom komentar video ini. Oke, sekarang kita akan membahas kisi-kisi yang kedua sampai yang kelima. Saya mudah-mudahan videonya nggak terlalu panjang karena kemarin kan banyakkan di konsep. Nah, sekarang kita akan bahas kisi-kisi yang kedua sampai kelima. Kenapa saya bahas ini pada khusus di video yang kedua ini? Karena saya lihat ini adalah masih materi pada kelas yang sama dengan pemahaman tentang seperti memahami tentang ketentuan khitan, tanda-tanda baligh, kemudian mandi wajib, dan menerapkan tata cara salat Jumat. Ini kan itu masuk ke materi di kelas 4 ya, kelas 4. Nah, ini kita lihat ini, kalau ini tanda-tanda baligh ini bab 2, kemudian mandi wajib setelah ihtilam itu bab 3, dan bab 4 itu salat Jumat, tetapi dia ada di semester 2 salat Jumat itu kelas 4. Oke, kita langsung saja. Ini adalah kisi-kisi yang diterbitkan oleh Kemenak. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa guru boleh-boleh aja gitu mengembangkan bentuknya, yang penting dia tidak menyimpang dari apa yang sudah diterbitkan oleh Kemenak ini. Kita lihat di sini 3.2 untuk kisi-kisi nomor 2, menganalisis ya tanda-tanda baligh dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Materi esensialnya konsekuensi baligh terhadap kewajiban ibadah. Indikator ujian menerapkan pemahaman. Nah, kalau menerapkan pemahaman ya kurang lebih bahasanya yang lebih apa ya, lebih aplikatif itu dia mengimplementasikan lah ya, mengimplementasikan tentang hal-hal yang harus dijauhi ketika haid dan ihtilam. Oke. Nah, sekarang kita lihat di kisi-kisi yang dibuat oleh guru untuk yang kisi-kisi nomor 2 itu. Ya, kita lihat seperti ini. Kisi-kisi nomor 2 KD 3.2 menganalisis tanda-tanda baligh dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. IPK-nya menganalisis tanda-tanda baligh dengan materi konsekuensi baligh terhadap kewajiban ibadah. Kalau bicara masalah konsekuensi baligh artinya kan dia ada apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga di sini kalau kita lihat di indikator ujian pada kisi-kisi yang diterbitkan oleh Kemenak ini menerapkan pemahaman tentang hal-hal yang harus dijauhi ketika haid gitu. Hal-hal yang harus dijauhi ketika haid. Maka di sini kita akan bicara masalah larangan-larangan terhadap perempuan yang sedang haid gitu. Kalau di sini haid garis miring ihtilam, artinya kalau baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, sekarang kita sudah dapat kata kuncinya, yaitu mengimplementasikan. Kalau kita lihat di KKO, kata kerja operasional, mengimplementasikan itu dia masuk di C3 ini. C3 itu kalau di level kognitif dia masuk ke level 2. Nih, level 2 mengaplikasikan itu C3, berarti dia termasuk soal yang sifatnya MODS, middle order thinking skill ya, level 2 C3. Sehingga kita di sini kasih level 2 C3 mengimplementasikan. Oke. Sekarang kita menuju ke indikator soalnya. Indikator soalnya, kalau saya memilih peserta didik disajikan ilustrasi tentang tanda-tanda baligh. Peserta didik dapat mengimplementasikan pemahaman tentang hal-hal yang dilarang ketika sedang haid
atau janabah. Oke, sehingga bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Tidak lama setelah pulang dari masjid pada malam takbiran, Anissa mengalami haid. Padahal dia sudah berjanji kepada teman-temannya untuk melaksanakan sholat id bersama di masjid keesokan harinya. Keesokan harinya, teman-teman Anissa datang dan mengajaknya untuk melaksanakan sholat id di masjid. Nah, jika kamu adalah Anissa, maka yang seharusnya kamu lakukan adalah titik-titik. Nah, jadi saya bacakan pilihannya. A. Tetap melaksanakan sholat id ya. Ini kebalik. Tetap melaksanakan sholat id bersama teman-temannya di masjid walaupun sedang haid karena sudah janji. Yang B. Tetap melaksanakan sholat id bersama teman-temannya di masjid karena malu. Pokoknya malu untuk mengatakan bahwa dia sedang haid gitu. Yang C. Menolak ajakan teman-temannya dan mengatakan bahwa saya sedang haid. Jadi ini siswa diposisikan sebagai Anissa gitu. Maka di sini bahasanya saya sedang haid gitu. Yang D. Pergi bersama teman-teman menuju masjid tetapi tidak masuk masjid karena sedang haid gitu. Nah, dari soal ini tingkatannya memang sudah implementatif ya, sudah aplikatif gitu. Sehingga di sini yang dituntut itu adalah siswa mampu mengimplementasikan apabila dia dihadapkan pada situasi seperti ini gitu. Apa yang akan dia lakukan gitu. Ini maksud dari kata dia mampu berstrategi dapat mengimplementasikan gitu. Jadi dari soal ini Ustaz Didi akan mendapatkan satu informasi bahwa dia adalah seorang perempuan gitu. Sudah berjanji kepada teman-temannya untuk sholat di masjid pada sholat id gitu bersama-sama teman-temannya, sudah janji. Tetapi seketika itu tanpa disadari setelah itu dia pulang kemudian terjadilah haid. Sehingga dalam pemahaman anak-anak kalau sudah haid itu berarti sebenarnya dia tidak boleh masuk ke masjid gitu. Nah, jadi inilah konsekuensi balik terhadap kewajiban ibadah gitu. Jadi walaupun dia sudah balik, sudah wajib beribadah, tetapi kalau sedang haid gitu kan, maka dia mendapat pengecualian gitu. Maka seharusnya yang dilakukan oleh Anissa ini adalah kita cari jawaban yang paling moderat. Saya rumuskan pilihannya seperti ini supaya siswa dapat di sini A, B, C, D ini saya susun ada jawaban-jawaban pengecoh ya. Artinya kalau tadi sudah kita bacakan, maka sebenarnya jawabannya itu adalah yang paling moderat itu karena dia di satu sisi dia harus tidak sholat karena sedang haid, di sisi lain dia harus terhadap teman-temannya karena sudah janji gitu. Sehingga untuk menangani dua situasi ini dia harus mampu menempatkan diri pada posisi yang moderat gitu. Nah, sehingga menurut saya rumuskan di sini D jawabannya gitu. Pergi bersama teman-teman menuju masjid tetapi tidak masuk masjid karena sedang haid gitu. Jadi masalah pergi untuk ke masjidnya itu kan tidak dilarang gitu. Yang dilarang itu ketika seseorang sedang haid atau sedang janabah, itu adalah masuknya, tidak masuk masjid. Ini kan posisinya sholat id gitu. Sehingga di sini siswa betul-betul dituntut untuk berpikir. Setelah berpikir karena pemahamannya yang sudah bagus, dia terakhir adalah dituntut untuk mengimplementasikan. Jadi ini soal implementatif. Oke, maka jawabannya di sini adalah yang paling moderat itu yang D. Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah D. Oke. Baik, sekarang kita ke kisi-kisi nomor 3. Nah, sebelum kita ngelihat apa yang sudah kita kembangkan ini, kita lihat dulu yang dari Kemenak supaya jangan kita keluar dari konsep yang sudah disusun oleh Kemenak ini. Pada kisi-kisi yang ketiga ini kompetensi dasarnya 3.3 menerapkan mandi wajib setelah haid ya, jelas bagi perempuan kalau haid kan, sesuai syarat dan rukun. Kemudian materinya tata cara mandi wajib setelah haid. Kemudian indikator ujiannya menerapkan tata cara mandi wajib sesuai syarat dan rukun.
Oke, ini kata kuncinya, menerapkan tata cara mandi wajib sesuai syarat dan rukun. Kita lihat di bentuk kisi-kisi yang kita kembangkan. Ini sama. Kemudian IPK-nya menerapkan tata cara mandi wajib setelah haid ya bagi perempuan. Materi tata cara mandi wajib setelah haid kelas 4 semester 1. Kemudian level kognitifnya sesuai dengan apa yang tadi dirumuskan di kisi-kisi, yaitu menerapkan tata cara mandi wajib sesuai syarat dan rukun. Maka berarti dia mengimplementasikan itu adalah L2C3 ya, levelnya itu di puspendiknya itu adalah MOTS ya, Middle Order Thinking Skill level 2 mengaplikasikan C3. Oke, sudah kita dapat. Ini sekarang kita ke indikator soal yang dibuat oleh guru. Kalau saya merumuskannya seperti ini. Disajikan ilustrasi pelaksanaan mandi wajib bagi perempuan. Peserta didik dapat menerapkan tata cara mandi wajib sesuai syarat dan rukun. Sesuai syarat dan rukun ya. Nanti yang sudah kita ajarkan sama anak adalah rukun. Rukun mandi wajib, yaitu niat dan meratakan air seluruh tubuh. Itu konsepnya. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Susi mandi wajib dengan cara membaca basmalah sebelum mandi, berwudu, kemudian membasahi badannya dari leher sampai kaki. Yang kedua, Leni mandi wajib dengan cara membaca niat lalu membasahi seluruh badannya dari ujung rambut ke ujung kaki. Yang ketiga, Bella mandi wajib dengan cara membaca basmalah, berwudu, membasahi badannya dari leher ke ujung kaki dengan air, memulai membasahi badannya dari anggota badan yang kanan terlebih dahulu. Jadi pertanyaan dari ketiga pernyataan itu, dari pernyataan di atas, praktek mandi wajib yang sesuai ketentuan, artinya sesuai dengan syarat dan rukun, adalah mandi wajib yang dilakukan oleh. Kalau kita kembali ke tiga pernyataan ini, kita lihat ya, kita analisis satu persatu. Susi mandi wajib dengan cara membaca basmalah sebelum mandi, kemudian berwudu, kemudian membasahi. Di sini tidak ada niat, maka kalau tidak ada niat berarti dia tidak memenuhi rukun. Kemudian yang kedua, Leni mandi wajib dengan cara membaca niat, lalu membasahi seluruh badannya dari ujung kaki ke ujung, dari ujung rambut ke ujung kaki gitu. Ini rukun mandi wajib sudah terpenuhi oleh Leni ini. Yang ketiga, Bella mandi wajib dengan cara membaca basmalah, berwudu, membasahi badannya dan leher ke ujung kaki, memulai membasahi badannya dan anggota badan yang kanan lebih dahulu. Ini cukup lengkap sekali sebagai pernyataan pengecoh ya, paling panjang dan kelihatannya sangat lengkap sekali, tetapi masih sama seperti yang punya Susi ini, dia tidak ada niat di sini. Nah, sehingga kalau kita lihat jawab dari pertanyaan ini, yang paling tepat, yang mandi wajib setelah haid yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun itu adalah mandi wajib yang dilakukan oleh Leni. Susi, Bella tadi itu masih kurang niat, tidak ada niat, sama seperti A, B sama D itu sama, maka jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 3 jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 itu kisi-kisi kalau dari Kemenak, kisi-kisi keempatnya itu adalah menerapkan mandi wajib setelah ihtilam. Nah, kalau yang tadi mandi wajib setelah haid, kalau yang 3.4 ini mandi wajib setelah ihtilam bagi laki-laki sesuai syarat dan rukun. Materi esensialnya tata cara mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah. Indikator ujiannya adalah mengimplementasikan sunnah. Kalau yang di atas tadi di kisi-kisi nomor 3 itu mengimplementasikan rukun ya, syarat dan rukun. Kalau khusus yang tata cara mandi wajib setelah ihtilam ini adalah dia titik tekannya ke implementasi sunnah-sunnah mandi. Maka anak-anak itu sudah kita jelaskan waktu pembelajaran itu sunnah-sunnah mandi wajib itu apa-apa saja gitu. Kalau kita lihat di buku ya, di buku kita ini sunnah-sunnah mandi wajib itu kan banyak. Nah ini ada sunnah mandi wajib. Di sini ada 10
10 poin ya, 10 poin secara garis besar sunnah-sunnah mandi wajib yang sudah kita ajarkan sama anak itu. Kemudian kita lihat di sini, karena ini menerapkan sunnah mandi wajib, maka ini pastinya mengimplementasikan ya L2C3. Kita lihat ke soalnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membaca basmalah sebelum mandi. Yang kedua, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Yang ketiga, membaca niat sebelum mandi. Yang keempat, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Yang kelima, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Yang keenam, menggunakan sabun. Nah, pertanyaannya, dari pernyataan di atas yang tidak termasuk sunnah mandi wajib, artinya yang tidak termasuk ini, yang tidak termasuk sunnah, kan sunnahnya itu ada 10 ya, maka yang tidak termasuk kita akan lihat di sini mana yang tidak termasuk. Baca basmalah tadi sunnah, berwudu sebelum mandi wajib itu adalah sunnah. Nah, membaca niat sebelum mandi itu apakah sunnah? Tidak, karena niat itu adalah rukun, bukan sunnah, malah rukun. Nah, kemudian menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kalinya ini adalah sunnah. Kemudian tidak berbicara kecuali ada kebutuhan juga merupakan sunnah. Dan yang keenam ini menggunakan sabun. Menggunakan sabun ini bukan rukun, bukan juga sunnah ya. Maka pilihannya adalah yang tidak termasuk sunnah itu adalah membaca niat sebelum mandi 3 dan menggunakan sabun 6, yaitu yang D 3 dan 6. Maka untuk soal soal nomor 4 ya ini ya. Soal nomor 4 itu jawabannya adalah yang 3 dan 6 itu D. Oke, soal nomor 4 masih di kelas 4 semester 1. Sekarang kita ke kisi-kisi yang berikutnya, yaitu kisi-kisi yang ke-5 ya. Dengan kompetensi dasar 3.5 menerapkan tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat itu masuk di semester 2 kelas 4 ya. Masuk di semester 2 kelas 4. Kalau kita lihat di kata kunci indikator ujiannya itu adalah menjelaskan syarat wajib dan syarat sah. Ini jadi kata kunci untuk level kognitif soal ini, menjelaskan syarat wajib. Jadi kata kuncinya menjelaskan itu ada di level 1 ya. Kalau kita lihat di KKO, menjelaskan itu ini C2. Kalau kita di level kognitifnya C2 itu masuk di LOTS ya, level 1. Maka ininya agak sedikit rendah, LOTS, Low Order Thinking Skill. Nah, jadi indikator soal yang saya rumuskan seperti ini. Disajikan ilustrasi tentang syarat wajib sholat Jumat. Peserta didik dapat menjelaskan syarat wajib sholat Jumat. Nah, sesuai dengan ini level kognitifnya ini dengan indikator soalnya. Menjelaskan syarat wajib sholat Jumat. Soalnya seperti ini. Arif adalah seorang anak laki-laki kelas 4 MI berumur 9 tahun dan sudah balik gitu. Nah, sudah balik dan ini hari Jumat gitu. Kira-kira yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah balik pada hari Jumat itu apa? Nah, maka di sini berdasarkan pertanyaan ini yang seharusnya dilakukan Arif setelah pulang sekolah itu karena waktunya sudah jam 11.30. A. Merasa malu karena rumahnya dekat dengan masjid gitu. Nah, bersegera ke masjid karena merasa malu rumahnya berdekatan dengan masjid. Yang B. Seharusnya Arif bersegera ke masjid sebab merasa takut dimarah ayah. Yang C. Bersegera ke masjid sebab merasa sudah wajib mengerjakan sholat Jumat karena siswa MI dan berumur 9 tahun. Yang C. Merasa sudah wajib mengerjakan sholat Jumat karena sudah berumur 9 tahun dan sudah balik. Nah, jadi dari pilihan A, B, C, dan D itu yang paling mungkin adalah yang C sama D gitu. Jadi di sini memang ada pilihan jawaban pengecoh ya. Di sini yang C ini kita perhatikan, merasa sudah wajib mengerjakan sholat Jumat karena siswa MI dan berumur 9 tahun gitu. Siswa MI dan berumur 9 tahun gitu. Nah, kalau yang D itu
merasa wajib sholat Jumat karena sudah berumur 9 tahun dan sudah balik gitu. Nah, maka karena di sini syarat sholat Jumat itu, syarat wajib sholat Jumat itu adalah orang yang sudah balik, maka tidak ada kaitannya dengan apakah dia siswa MI atau bukan, atau berumur 9 tahun atau berapapun. Kalau dia belum balik maka belum wajib, tetapi kalau sudah balik berapapun umur dan sekolah di mana aja, dia harus sudah wajib mengerjakan sholat Jumat. Maka untuk yang soal nomor 5 ya, soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang D. Nah, oke. Ini aja dulu untuk video part yang kedua ini. Untuk selanjutnya di video part ketiga kita akan bahas lagi kisi-kisi berikutnya, kisi-kisi nomor 5, kisi-kisi nomor 6 ya. Kisi-kisi nomor 6 yaitu menerapkan ngetop zakat fitrah itu sudah masuk ke kelas 5, materi kelas 5. Jadi kisi-kisi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah materi kelas 4 MI. Oke, kalau Bapak Ibu ada masukan, monggo silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita berdiskusi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.